Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu wasallam wa ala alihi wa sahbihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi taat patuh kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ucapkanlah tutur kata yang baik. Niscaya Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kalian menjadi sebuah amal saleh, sebuah kebaikan. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd, para jamaah, inilah ayat yang mulia, kunci sukses manusia, kunci menjadikan dirinya sebagai manusia yang bermartabat, sebagai manusia yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keagungan pada dirinya. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran sebagai hamba Allah. Mereka-mereka yang menunjukkan kemuliaannya di hadapan Allah, mereka yang melepaskan diri dari kejahilian, melepaskan diri dari perbudakan hawa nafsu. Dahulu orang-orang yang dikenal dengan masa jahiliyah, mereka berbuat sesuatu apa yang disukai oleh hawa nafsunya. Hari ini mereka meyakini bahwa benda ini keramat. Kenapa? Karena bisa menghasilkan apa yang dia mau. Ketika apa yang dia inginkan merasa tidak dia peroleh, maka benda itu pun akan dia buang. Dia akan mencari batu lain atau barang lain yang dinilai sama dia keramat. Begitulah perbudakan terhadap dirinya sendiri. Sisi lain, mereka disebut jahiliyah. Apa kata hawa nafsunya, mereka akan mengatakan, saya dengar dan saya akan taati hawa nafsu saya. Dalam dunia bisnis perdagangan mereka, apapun yang menghasilkan uang, gunung kudaki, lautan ku seberangi. Begitulah ungkapannya mereka pula. Mereka tak peduli apa ini baik atau ini buruk, mereka tak peduli. Semua mereka terjang. Sisi sosial masyarakat pun tak kenal yang namanya kehidupan bersosial. Yang dikenal adalah mempertahankan ego, suku, kesukuannya, mempertahankan keturunan dia. Pertempuran pun mereka mau mengerjakannya. Berpuluh-puluh tahun mereka harus berperang, tidak ada masalah. Yang penting ego saya bisa berkibar setiap saat. Kasihan mereka. Itulah tapi kenyataannya zaman perbudakan.
Zaman manusia-manusia yang diperbudak dengan hawa nafsunya. Islam datang. Lalu Allah mengatakan, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, afa anta takunu alaihi wakila?" Cobalah lihat wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Lalu apakah kamu akan menjaga mereka? Tidak bisa. Ini budak nih buat hawa nafsunya. Ayat yang sama Allah mengatakan, ayat yang sama mirip di surat yang berbeda. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Cobalah kamu melihat manusia-manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dia. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan mereka. Allah hancurkan mereka. Allah binasakan mereka. Setelah dalil, setelah wahyu itu diturunkan kepada mereka, tapi mereka tetap menjadi budak pada hawa nafsunya sendiri. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbih. Allah akan kunci telingahnya dia, dan Allah akan kunci hatinya dia. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah akan taruh tirai penutup benteng di depan matanya dia. Afaman yahdihi min ba'dillah. Ada yang ngasih petunjuk membebaskan dia dari perbudakan ini selain Allah? Enggak ada. Afala tadzakkarun. Enggak mikir toh kalian? Enggak punya otak kalian? Kasarnya gitu. Wa qalu ma hadhihi illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Orang-orang yang seperti ini akan mengatakan, nikmati hidup Anda. Ma hiya illa hayatuna dunya. Inilah kehidupan kami, Bung. Ini hidup saya, Bang. Mati, iyalah pasti mati kita. Ini Al-Quran, jemaah. Merdekakah orang yang seperti ini? Apanya yang merdeka, jemaah? Apanya yang merdeka? Dia sama Abu Jahal satu garis, mempertuhankan hawa nafsu. Para ulama tafsir mengatakan hadis ayat ini apa? Apa yang dikatakan hawa nafsunya baik, dia akan jalan. Ditegur orang, nikmati hidup Anda, Bang. Jangan sok suci loh. Hari gini bilang halal haram. Dan apa yang dipandang oleh hawa nafsunya jelek, dia tidak akan kerjakan. Enggak cocok saya. Enggak deh. Ini bukan gue kali. Itu lo. Ittakhadha ilahahu hawa. Mereka menjadikan hawa nafsunya Tuhannya dia dalam menentukan kebaikan atau keburukan. Apakah manusia yang seperti ini disebut merdeka, jemaah? Mungkin dia merdeka dari penjara. Mungkin mereka merdeka dari sisi ekonominya, dia tidak dijajah oleh pihak lain. Secara kasat mata. Tapi sebetulnya manusia yang seperti ini dijajah oleh pihak lain. Siapa yang menjajah dia? Fazayyanu lahu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Faqayyadna lahum qurana. Ini orang kayak gini dijajah sama setan-setan. Faqayyadna lahu qurana. Kami akan kasih orang setan-setan yang senantiasa ada di sekitar dia, kata Allah. Fazayyanu lahu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Setan ini akan menjadikan semua yang di hadapan dia indah.
Dan apa yang sudah dia perbuat kemarin-kemarin itu adalah perbuatan yang baik. Sehingga dia tak merasa dirinya ini adalah manusia yang berkubang dengan maksiat dan darah. Tak merasa dia. Benar penyair Arab mengatakan, Bang. Apa jemaah? Mali jurhin bimayyiti ilami. Orang mati dicincang-cincang gak terasa sakit. Dia ngerasa hebat dengan dirinya. Inilah manusia-manusia yang gak pernah merdeka, jemaah. Dijajah sama setan? Iya. Dijajah sama sesama manusia? Iya. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia akan diarahkan oleh setan-setan dari kalangan manusia dan jin untuk memperturutkan hawa nafsu. Uqbah bin Abi Mu'aid ketika ingin membebaskan dirinya dari kejahilan, mau masuk Islam dia. Dinasehati sama Rasulullah SAW, dia nurut. Mau, oke, saya mau masuk Islam. CS-nya datang. Abu Jahal dengar Uqbah mau masuk Islam. Urusan gue bukan urusan lo. Gue tahu siapa dia. Tak Abu Jahal nih. Disamperin, Uqbah mau masuk Islam. Iya. Kamu ditinggal sama teman-temanmu. Takut dia, hidup sendiri seakan-akan. Kehormatanmu hilang. Keturunanmu hilang. Kolega, partner bisnismu akan meninggalkan kamu semuanya. Apa yang harus saya lakukan? Kamu hinakan Muhammad di depan orang banyak. Menunjukkan bahwa kamu tak mau dengan dia. Terjadilah kasus yang sering Anda dengar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu punggungnya dikasih kotoran-kotoran kambing. Dia tidak mau melepas perbudakan pada dirinya. Inilah namanya manusia-manusia yang tak pernah merdeka, jemaah. Kemusyrikan, oh iya, dari satu klenik ke klenik, dari satu benda keramat ke benda keramat, dari satu orang pintar ke orang pintar, dari satu guru ke guru spiritual, katanya gitu. Sholat tak pernah dia sentuh atau kadang-kadang dicolek seperti nyicipin makanan. Kenapa? Nanti dulu masih ada pekerjaan. Tapi kalau urusan pekerjaan kantor, dia rela mendahului matahari. Sebelum matahari keluar, dia mau keluar duluan. Pulangnya pun dia rela, dirinya tak tersentuh vitamin D, kata dokter. Keluar dari kantor pun matahari sudah tak ada. Kuping terdengar azan, tapi wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Tapi kupingnya udah dikunci, jemaah. Kupingnya dikunci sama Allah. Sehingga azan berkumandang itu tak masuk ke hatinya. Makanya Allah bilang kupingnya dikunci, hatinya dikunci, sehingga kalimat itu akan keluar lewat kiri. Karena tertutup. Indah bahasa Al-Quran. Dikunci kupingnya sama hatinya. Gak bisa masuk itu suara baik. Subhanallah. Wa idza tutla alaihi ayatuna, kalau dibacakan ayat-ayat Quran, maka hujjatuhum, mereka tak punya argumen apapun. Melainkan mereka akan mengatakan, itu kan lo, budaya kita gak begini. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak mau mendengar. Tapi kalau didengarkan suara-suara lantunan syaitan, goyang sebadan, jamaah. Kalau musik
dibunyikan, goyang mulai kepala mak kakinya gedek dia jemaah. Menikmati lantunan-lantunan syaitan. Bisnisnya tak kenal yang namanya haram, tak tahu. Yang penting saya untung. Apakah manusia seperti ini merdeka jemaah? Apakah ini merdeka? Ini budak namanya jemaah. Budak syaitan. Lantas, di manakah kita? Kita ingin merdeka? Bebaskan diri kita dari perbudakan syaitan. Imam Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya mengatakan, manusia ingin terbebas dari syaitan, tapi mereka menjauh dari tujuan Allah menciptakan dirinya. Mereka akhirnya menjadi budak-budak syaitan sendiri. Jauh dari tujuan Allah menciptakan Anda. Melepaskan pikiran dari semua ikatan dan belenggu. Melepaskan hati dari semua ketergantungan. Membersihkan hati dari semua kotoran-kotoran. Inilah manusia merdeka jemaah. Wabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuruh. Ini manusia merdeka jemaah. Urusan dunia minta sama Allah. Wa'buduh, ibadah kamu sama Allah. Washkuruh, syukur jadi manusia, jangan kufur, jangan semau lo sendiri. Inilah manusia merdeka jamaah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Allah ciptakan jin dan manusia untuk tunduk patuh taat sama Dia. Allah tak butuh harta Anda. Allah tak butuh Anda ngasih makan sama Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang ngasih rezeki sama Anda, Mas. Semut bisa sampai ke lantai ini, Mas. Semua binatang dikasih rezeki sama Allah. Kapan? Kalau hati pikiran kita mengatakan bahwa semua yang di alam ini adalah buah dari kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa, ini buahnya. Kalau kita serahkan urusan kita sama Allah, inilah buah yang kita lihat. Kalau kita menjadi budak terhadap diri kita sendiri, sengsara diri kita jemaah. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ibadah kita kepada Allah itulah kunci rezeki Anda. Ingat, rezeki itu bukan duit. Rezeki itu kebaikan dunia akhirat. Ingat itu jemaah. Kunci kebaikan dunia akhirat adalah hati kita. La ilaha illallah. Tidak ada zat yang patut untuk saya ibadahi, hanya Allah. Saya usaha bekerja. Iya, memang saya bekerja. Tapi ini usaha saya. Allah yang menentukan rezeki. Ketika azan dikumandangkan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Azan dikumandangkan, digeletakin itu semua pekerjaan jemaah. Ini manusia merdeka jemaah. Tak diperbudak hawa nafsu. Bahagia, Allah janji inilah manusia yang bahagia. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, dia iman kepada Allah, Allah jadikan hatinya ini lapang. Ini manusia merdeka, bahagia dia. Mana yang kita inginkan? Manusia menjadi budak-budak hawa nafsu atau manusia yang dimerdekakan dengan iman dan amal salehnya? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Manusia yang beriman kepada Allah, dia tidak akan mengatakan dunia ini ibarat daun kelor. Tidak ada jemaah. Manusia yang stres yang ngomong begitu. Orang yang beriman akan mengatakan fa'ardullahi wasi'ah. Bumi ini luas, lapang. Dan Allah adalah zat yang mulia, yang sempurna kebaikannya. Apa yang Allah perbuat pasti baik buat saya. Apa yang Allah tentukan pasti baik. Allah tidak akan berbuat buruk. Lapang hatinya jemaah. Bahagia hatinya. Apapun yang menimpa dia, dia akan senyum dan bahagia. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulla khair. Orang beriman itu luar biasa, dahsyat, mengagumkan jemaah. Semua urusannya indah. Ada musibah, senyum dia. Dia akan mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Ini adalah upgrading saya. Saya disuruh naik pangkat sama Allah. Dosa saya mau dihapus, Allah kasih saya ujian. Alhamdulillah, senyum dia. Ujian ini, besok naik pangkat saya. Dikasih nikmat, dia akan mengatakan alhamdulillah. Hidupnya senyum bahagia jemaah. Ini orang merdeka nih. Ini iman, amal salehnya luar biasa. Tapi kalau mereka yang menjadi budak-budak tak pernah merdeka, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Manusia-manusia yang diuji, manusia-manusia yang diuji oleh Allah dengan kekayaan. Lihat, diuji dengan kekayaan, dia bilang Allah baik ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi anan. Kalau bisnisnya turun, usahanya turun, sakit, ada bencana, ada musibah, Allah nggak adil. Tersiksa jiwanya jemaah. Tersiksa. Tak pernah ada senyuman pada dirinya. Senyuman itu ketika hawa nafsunya tersenyum, mulutnya tersenyum. Kesimpulannya, jadilah hamba Allah dan jangan jadi hamba syaitan jemaah. Ini adalah nasihat buat saya pribadi. Semoga bermanfaat buat para jamaah semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اهدي ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اهدي ولاة أمورنا إلى الصراط المستقيم. اللهم ارزقهم بطانة صالحة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ثبت قلوبنا على طاعتك يا رحمن يا رحيم. لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.